Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 142 ayat 1 sampai 8. Judul renungan firman Tuhan malam hari ini yaitu Dalam-Mu Tuhan aku berlindung. Bapak Ibu, apakah kita pernah berada dalam kejaran para musuh-musuh kita? Berada dalam kejaran para musuh, siapakah yang dapat melindungi saya, Bapak Ibu dan kita semua? Kemanakah saya? Bapak Ibu dan kita semua harus mencari perlindungan. Keadaan yang dialami oleh Daud saat itu, ketika ia berada dalam kejaran musuhnya, Daud bersembunyi di dalam gua dan menaikkan doanya kepada Allah. Baginya, Allah adalah tempat perlindungan yang tepat. Dalam kelemahan dan kesesakan, Daud membutuhkan pertolongan Allah untuk melepaskannya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sudah 2 kali Daud berada dalam bahaya besar dan bersembunyi di dalam gua. Daud mengeluhkan jerat yang dipasang baginya. Hal ini menunjuk kepada jerat yang dilakukan Saul dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 21. Namun di balik keluhannya, ia terhibur oleh kemahatauan Allah. Allah tahu jalan hidup Daud. Ayat yang keempat katakan, Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Ketika jiwa Daud kewalahan, bingung dan putus asa, serta siap untuk tenggelam di bawah beban kesedihan dan ketakutan, Allah tahu jalannya. Ketika Daud berjuang seorang diri, Allah tahu kondisi Daud dalam segala aspeknya. Daud mengambil jalan yang tepat dengan berseru dan berlindung kepada Allah yang hidup. Daud percaya bahwa Allah memihaknya, sehingga ia akan selamat dan memuji Allah. Demikianlah orang-orang benar akan datang dan turut bersuka cita karena pembebasan Allah dalam ayat yang ke-8. Dalam hidup akan selalu ada masalah, baik karena kelalaian kita atau karena perangkap orang lain. Situasi terjepit sering memaksa kita untuk mencari perlindungan dan tempat pengungsian. Bila salah berlindung, kita akan berakhir pada kebinasaan. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari Daud untuk senantiasa menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan percaya bahwa Allah adalah pribadi yang maha tahu. Allah lah yang menjadi pembela kita orang-orang benar dan memberi perlindungan dikala kita dalam kesesakan. Hiduplah dengan hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah agar seruan doa kita didapati berkenan di hadapannya. Kita harus ingat bahwa tempat perlindungan kita ialah hanya kepada Allah saja. Kepadanya kita menyerahkan setiap pergumulan kita dan hanya kepadanya kita berlindung dari segala jerat musuh. Supaya pada akhirnya kita melihat pembebasan darinya dan mulut kita kembali memuji nama Tuhan. Karena hanya dalamnya kita berlindung untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan dan menuntun setiap iman kami untuk boleh terus berharap dan bersandar, bahkan berlindung hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.